Perkenalkan, nama saya Andri Yakub atau biasa dipanggil Andri. Menurut saya, Politeknik Manufaktur Bandung atau Polman Bandung ini merupakan salah satu politeknik di Indonesia yang terfokuskan pada dunia manufaktur dan merupakan salah satu politeknik pertama di Indonesia, dan dulunya ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Swiss. Nah, dulunya itu disebutnya itu PMSITB atau Politeknik Mekanik Swiss, dan masih di bawah naungan ITB, dan kalau sekarang sudah tidak. Jadi sekarang memang sudah mandiri Politeknik Manufaktur Bandung, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Aldia Laksya, prodi dari Teknologi Perancangan Mekanik. Ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari para alumni, prospek kerja dari lulusan Polman itu bagus. Jadi kita tuh setelah lulus dari Polman bisa dapat kerja lebih cepat kayak gitu, karena ikatan alumni Polmannya juga bagus, dan juga Polman udah terakreditasi A. Jadi saya memilih untuk Polman, berkuliah di Polman. Nama saya Fauzan Abdul Ghani dari jurusan Teknik Perancangan Manufaktur. Mengapa masuk TPM? Perlu diketahui, TPM merupakan salah satu program studi di jurusan Teknik Perancangan Manufaktur Politeknik Manufaktur Bandung. Untuk TPM sendiri merupakan kepanjangan dari Teknologi Perancangan Mekanik. Yang menurut saya menarik adalah dari TPM sendiri terdapat 4 materi yang difokuskan, yaitu perancangan alat pemindah, perancangan alat angkat, perancangan mesin perkakas, dan SPM. Dari keempat materi tersebut sangat menarik karena banyak dijumpai di perusahaan luar sana. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fadil Budiman dari program studi Teknologi Perancangan Mekanik atau TPM Politeknik Manufaktur Bandung. Jadi untuk perkuliahan di Teknologi Perancangan Mekanik ini untuk semester 1 sampai dengan 4 sistem perkuliahannya itu dibagi ke dua mata kuliah, ada mata kuliah praktikum, ada mata kuliah teori. Nah, untuk kami yang kebetulan D3, jadi jatah untuk praktikum itu ada di 2 minggu. Jadi 2 minggu pertama itu kami melaksanakan praktikum, lalu 1 minggu kemudian kami melaksanakan kuliahan secara teori di dalam kelas. Itu untuk semester 1 sampai dengan semester 4. Sedangkan untuk semester 5 kami melaksanakan program praktek industri yang dimana itu cakupannya 1 semester atau 6 SKS. Jadi kami melaksanakan PPI atau program praktikum industri itu tidak di Polman, melainkan di industri-industri yang sudah ditentukan oleh pihak jurusan. Lalu di semester terakhir, yaitu semester 6, kami berfokus kepada beberapa mata kuliah praktikum maupun teori. Selain itu, kami juga mengerjakan proyek akhir yang nantinya di akhir semester itu ada yang namanya sidang proyek akhir, yang dimana kami mempresentasikan proyek akhir kami ke hadapan dosen penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malfida Ferus. Saya dari jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, program studi Teknologi Perancangan Mekanik. Di sini saya akan menjelaskan fasilitas apa saja yang diberikan di teknik perancangan ini. Yang pertama, awal masuk itu kita mendapatkan sepatu, seragam, alat gambar, alat ukur, dan juga modul-modul untuk menunjang perkuliahan. Lalu terdapat juga fasilitas ruangan, yaitu yang pertama terdapat lab gambar yang kita pakai untuk praktek GTM atau gambar teknik mesin. Lalu yang kedua ada lab CAD, yang ketiga ada lab pengukuran, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Danal Distira. Saya dari kelas tingkat 3 Teknik Perancangan Mekanik. Jadi untuk kegiatan di luar perkuliahan di Polman Bandung ini terdapat banyak sekali hal yang bisa dijangkau. Salah satunya itu organisasi himpunan yang paling utama, lalu ke badan eksekutif mahasiswa,
Lalu masuk juga ada seperti UKM, yaitu kalau di SMA atau SMK itu biasa disebut dengan ekstrakurikuler. Nah, kebetulan saya ini mengikuti ekstrakurikuler keluarga mahasiswa Islam. Di sana itu kita akan mendengarkan semacam ceramah dan keagamaan Islam seperti itu. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan seperti event-event yang juga dilaksanakan oleh KMI seperti itu. Kalau untuk di himpunan itu sepertinya lebih ke perkumpulan di dalam jurusan teknik perancangan manufaktur seperti itu. Lalu untuk di Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah badan untuk mengurusi bagian tertinggi dari semua keorganisasian di Polman Bandung ini. Seperti itu. Pengalaman PPI. PPI ini di Polman biasanya dikenal dengan istilah program praktik industri. Biasanya nanti mahasiswa akan terjun langsung ke perusahaan untuk melaksanakan praktikum kerja. Nah, biasanya di Polman Bandung ini PPI dilaksanakan di semester 5, terlebih di jurusan DE dan di prodi TPM. Jadi selama satu semester full di semester 5 mahasiswa ini melaksanakan PPI. Nah, biasanya mahasiswa ini tidak langsung sibuk mencari perusahaan kesana kesini. Jadi dari pihak Polmannya udah ada list-list perusahaan yang nanti mahasiswa akan melaksanakan PPI di perusahaan tersebut. Nah, kebetulan saya kemarin melaksanakan PPI di PT Medion Pharma Jaya, di mana ini adalah perusahaan di bidang farmasi. Kurang lebih saya melaksanakan PPI selama 5 bulan kurang, di mana di sana saya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan saya. Di sana saya ditempatkan di Departemen Engineering, dan di sana saya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan mesin-mesin yang ada di sana. Kemudian pengalaman saya di sana juga saya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak dipelajari di Polman. Ilmu-ilmu seperti ilmu tentang pipa, ilmu tentang instalasi pipa dan pemasangan kabel. Jadi banyak sekali ilmu yang saya peroleh di sana. Jadi ibaratkannya selama semester 1 sampai semester 4, apa yang kita peroleh di Polman kita terapkan nanti di PPI. Jadi tidak usah takut untuk PPI, karena di sana pun nanti bakal dibantu oleh atasan, oleh rekan-rekan kerja juga di perusahaan. Jadi PPI ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa Polman. Kemudian PPI terlaksana selama kurang lebih 5 bulan. Adapun kegiatan selanjutnya setelah PPI adalah mahasiswa Polman ini diharapkan sudah mendapatkan bahan untuk tugas akhir mereka, di mana biasanya bahan untuk tugas akhir diperoleh dari tempat mereka melaksanakan PPI. Nah, kebetulan saya alhamdulillah mendapatkan bahan untuk tugas akhir saya dari PT Medion. Saya mendapatkan bahan tugas akhir dengan temanya perancangan alat angkat. Nah, jadi setelah PPI selesai masuk ke semester 6, di sana difokuskan untuk kegiatan proyek akhir mata kuliahnya. Jadi kurang lebih selama beberapa bulan mengerjakan proyek akhir disertai dengan bimbingan-bimbingan dari dosen pembimbing. Setelah semua itu selesai, maju untuk sidang. Nah, di sidang ini kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat, apa yang telah kita rancang dari tema tugas proyek akhir kita. Jadi setelah sidang selesai, muncul nilai, kemudian kita dinyatakan lulus atau tidaknya berdasarkan penilaian dari dosen tersebut. Jadi ibaratnya antara PPI dan juga tugas akhir itu menurut saya sangat erat kaitannya, karena kita juga harus pintar-pintar memilih perusahaan agar ketika nanti kita melaksanakan tugas akhir, kita juga bisa mendapatkan bahannya dari perusahaan tersebut sesuai dengan program studi yang kita pilih di Polman Bandung, terutama di TPM. Tapi untuk TPM ini tidak perlu khawatir untuk memilih perusahaan, karena ini teknologi perancangan mekanik, jadi cakupannya luas, jadi banyak sekali mesin-mesin atau alat-alat yang bisa dirancang dan juga sudah dipelajari di prodi TPM sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Bintang Pradipta. Saya kuliah di Politeknik Manufaktur Bandung dengan jurusan Teknik Perancangan Manufaktur dan prodi Teknologi Perancangan Mekanik. Ya, menurut saya Politeknik Manufaktur Bandung ini merupakan suatu vokasi atau pendidikan tinggi yang berfokus kepada pembuatan manufaktur, dan merupakan
mencetak mahasiswa-mahasiswa dan para pekerja ahli yang handal. Saya Zaki Goniu dari DEB atau biasa disebut TPM. Jadi kesan dan pesan saya, terutama yang pertama kan saya bahas itu kesan saya di DEB itu rame, dosen-dosennya rame-rame juga, ilmunya general, jadi nggak akan bosen lah kita ngebahas di sana-sana aja. Apalagi karena saya tuh suka alat pemindah dan alat angkat. Alat pemindah tuh semacam konveyor, kalau alat angkatnya semacam keren, itu pokoknya rame banget untuk dibahas. Lalu pesannya dari saya, kalau yang mau masuk DEB juga atau TPM, jangan lupa belajar yang pertama, yang kedua doa orang tua, dan juga ibadah. Yang ketiga, jangan lupakan semangat kalian untuk ditingkatkan, karena tanpa semangat menurut saya kalian masih susah lah, karena semangat paling utama. Sekian dari saya, terima kasih.